Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang fluida dinamis. Yang mana sebelumnya terima kasih kepada Ibu Wahyuni Satya Devi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah fisika umum dan teman-teman yang telah bergabung pada siang hari ini. Baik, langsung saja. Yang mana materi pertama disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang aliran fluida. Next, Ega. Nah, sebelumnya pasti kita pernah menyiram bunga di taman menggunakan selang. Jika iya, pasti kita pernah menekan ujung selang itu seperti gambar tersebut agar airnya mengalir lebih kencang dan jauh. Nah, itu tuh salah satu contoh dari penerapan fluida dinamis. Yang mana fluida dinamis merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat dimanipulasi dan rekayasa untuk kesejahteraan umat. Yang pertama, aliran fluida. Aliran fluida ini terbagi dua, yaitu aliran laminar dan aliran turbulen. Yang pertama, aliran laminar merupakan aliran fluida tanpa adanya komponen radial dalam pipa sejajar dengan dinding pipa. Partikel fluida pada aliran ini mengikuti lintasan yang tidak saling bersilangan dan mulus, yaitu dia satu arah. Contohnya, air yang mengalir pada selang dan pipa. Selanjutnya, yang kedua yaitu aliran turbulen. Yang mana aliran turbulen itu merupakan aliran fluida yang tidak yang menyerupai pusaran air atau vortex atau turbulen yang biasa mengalir pada kecepatan tinggi. Biasanya dapat kita temukan pada aliran gelombang laut yang tidak beraturan. Sifat ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya pengaruh panas, peristiwa konveksi pada proses pembinaan panas. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Ega. Kepada Ega disilahkan. Ini materi yang mana? Kontinuitas. Iya. Pada Miza dipersilakan. Pada teman yang menyampaikan persamaan kontinuitas disilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu persamaan kontinuitas. Nah, apa itu persamaan kontinuitas? Persamaan kontinuitas adalah sebuah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida pada tempat yang berbeda. Nah, pada persamaan kontinuitas ini dijelaskan bahwa jika terdapat fluida yang bermassa masuk ke dalam sebuah penampang, akan keluar di ujung penampang yang lain, namun massanya berbeda. Nah, oleh karena itu, di seluruh titik penampang memiliki debit yang sama. Sebelum kita menurunkan persamaan ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan debit fluida. Debit fluida adalah besaran yang menyatakan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang tertentu dalam satuan waktu tertentu. Nah, debit fluida dapat dirumuskan dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3, yang mana nilainya selalu konstan. Nah, rumus persamaan kontinuitas ini yaitu A1V1 sama dengan A2V2, yang nilainya selalu konstan. Nah, di mana A1 itu adalah luas penampang dan V itu adalah volume.
Nah, sama seperti yang ada pada PPT ini, nah misalnya dalam peristiwa menyiram bunga. Nah, air yang mengalir dari selang yang ujungnya ditekan akan mengalir dengan hal yang cepat. Mengapa bisa demikian? Nah, itu disebabkan karena adanya fenomena hukum kontinuitas pada fluida yang mengalir. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Miza. Materi selanjutnya dibacakan oleh Ega. Kepada Ega, disilahkan. Oke, baik. Kita masuk ke dalam hukum Bernoulli. Nah, teman-teman di sini udah pada tahu belum apa itu hukum? Hukum Bernoulli itu menyatakan kenaikan kecepatan aliran fluida yang menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersama atau penurunan energi potensial energi tersebut. Intinya tekanan akan menurun jika kecepatan aliran fluida meningkat. Nah, persamaan hukum Bernoulli ini persamaan yang cukup sederhana, namun persamaan ini sangat penting dalam fisika, banyak membantu kita memahami aliran fluida di dunia sekitar kita. Nah, hukum Bernoulli ini dinyatakan pertama kali oleh fisikawan Swiss Daniel Bernoulli pada tahun 1783. Persamaan hukum Bernoulli yang ia nyatakan ialah P ditambah setengah Rho V pangkat 2 ditambah Rho gravitasi dikali ketinggian sama dengan konstan. Nah, P di mana P itu tekanan, V itu kecepatan, H itu ketinggian, Rho itu massa jenis, G itu gravitasi. Nah, penerapan hukum Bernoulli ini dalam kehidupan sehari-hari ada banyak. Contohnya itu gaya angkat pesawat. Ini ada animasinya, tunggu ya. Nah, tadi kan udah dijelaskan di awal kalau contoh hukum Bernoulli ini pada saat kita menyiram tanaman, itu kita tekan selangnya. Dapat menyebabkan air mengalir lebih jauh dan lebih cepat lagi. Menutup sebagian lubang selang dengan jempol dan membuat pancuran. Bukan berarti saja. Ini berarti gas sudah masuk ke dalam motor. Berikut adalah 5 contoh penerapan hukum Bernoulli di kehidupan sehari-hari. 1. Mengendarai motor. Siapa yang pernah lihat orang naik motor, lalu bagian belakang badannya terbang dan bergemur? Hal ini juga membuktikan hukum Bernoulli loh. Ketika kita menggunakan kendaraan itu, maka kecepatan udara di bagian depan dan kecepatan belakang tubuh kamu tidak berubah menjadi tinggi. Alhasil, kecepatan udara di belakang tubuh kamu menjadi lebih besar daripada di depan. Nah, perbedaan tekanan udara inilah yang membuat udara mendorong baju kamu ke belakang sehingga 2. Menekan selang air. Nah, ada seringnya cek kami. Kalau lagi dalam tanaman, pasti dimasukkan kandungan air biar pancuran airnya semakin jauh. Nah, hal ini kamu pasti ingat dong bagaimana semakin kecil luas permukaan, semakin besar tekanannya. Sekarang, coba kamu angkat angkat tanganmu. Setelahnya, gerakan jempol kamu masuk dengan lubang.
hukum Bernoulli dengan membuat luas permukaan yang mengecil atau menarik proses yang tekanan di keluaran air akan lebih besar. 3. Daya angkat pesawat. Pernahkah kamu memperhatikan bentuk sayap pesawat? Kita akan mengubah mode sayap sehingga membengkok ke bawah. Ya, buat sederhana aja. Karena pesawat beneran gak bisa dihahai. Ya? Kayak pesawat kertas, maka desainnya harus diperhitungkan dengan seksama. Makanya, untuk bisa terbang, para pendesain pesawat memperhitungkan hukum Bernoulli. Coba deh ingat kembali rumus Bernoulli. Pasti akan terlihat kalau kecepatan dan tekanan itu berbanding terbalik. Artinya, kalau kecepatannya tinggi, maka tekanan akan rendah. Berdasarkan hal itu, dibuatlah desain sayap pesawat yang tidak diubah modenya. Pada saat take off, pilot akan mengubahnya menjadi bengkok ke arah bawah. Buat apa? Ya, supaya pada bagian atas kecepatan udara. Alhasil, tekanan di bagian itu akan pada bagian di bawah pesawat. Saat tekanan udara di bagian bawah pesawat atas, udara akan bisa mengangkat pesawat dan dia jatuh ke 4. Cerobong asap. Seperti yang udah kita bahas di atas tentang konsep motor dan pesawat, hukum Bernoulli menyatakan hubungan kecepatan dan tekanan berbanding pada cerobong asap pusat industri. Cerobong asap yang baik akan tersambung ke ruangan yang tertutup. Karena ruangan itu tertutup, maka tidak ada tekanan tembus dan menyebabkan tekanannya menjadi besar. Sehingga secara langsung asap akan ditekan naik ke atas cerobong. Begitu juga pada bagian atas cerobong. Karena bagian atas cerobong selesai terbuka, maka angin di luar bangunan akan masuk ke atas cerobong. Dan tekanan udara di sekitarnya menjadi besar dan asap bisa terbuang keluar. 5. Tangki air botol. Kamu pasti ada tangki air seperti ini. Untuk menguras tangki, kamu hanya tinggal membuka lubang kecil di bagian bawah tangki supaya airnya keluar. Nah, kamu harus menunggu sampai si air habis. Bernoulli. Dan persamaan Bernoulli, kamu bisa mencari tahu tentang kecepatan air yang keluar dari lubang kecil itu. Cara ini buka air di bagian atas. Jika tangki tersebut tidak punya tutup dan ada bagian lubang, artinya kedua bagian itu akan langsung bertemu dengan atmosfer udara. Maka tekanan yang ada di bagian itu sama-sama berasal dari tekanan atmosfer. Sehingga rumus Bernoulli-nya bisa kita ubah menjadi. Dan karena luas permukaan bagian atas tangki yang lebih besar daripada luas permukaan lubang di bawah, artinya air yang berada di bagian tangki tidak banyak bergerak. Maka kita bisa anggap kecepatannya sama dengan 5. Jadi, kita bisa ganti lagi rumus Bernoulli-nya. Kalau sudah begini, kita bisa hilangkan kecepatannya menjadi. Sekarang, misalnya dari sederhana banget kan, dari persamaan ini, kamu langsung bisa ketemu deh kecepatan air. Itu dia tadi contoh-contoh hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Egas. Materi selanjutnya disampaikan oleh Miza. Kepada Miza disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu tentang viskositas.
Nah, viskositas merupakan ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. Semakin besar viskositas atau kekentalan fluida, maka semakin sulit suatu fluida untuk mengalir dan juga menunjukkan semakin sulit suatu benda bergerak di dalam fluida tersebut. Nah, di dalam zat cair, viskositas dihasilkan oleh gaya kohesi antara molekul zat cair. Sedangkan dalam gas, viskositas timbul sebagai akibat tumbukan antara molekul gas. Zat cair lebih kental viskositasnya daripada gas, sehingga untuk mengalirkan zat cair diperlukan gaya yang lebih besar dibandingkan dengan gaya yang diberikan untuk mengalirkan gas. Selanjutnya, nah, secara matematis, rumus dari viskositas ini yaitu V sama dengan 2R kuadrat G per 9Pi PB dikurang PF. Nah, di mana V adalah kecepatan terminal dan eta adalah koefisien viskositas. R adalah jari-jari bola, G adalah percepatan gravitasi, dan rho B itu adalah massa jenis bola, sedangkan rho F adalah massa jenis fluida. Selanjutnya, nah, cara menentukan viskositas yaitu yang pertama dengan viskometer kapiler atau Oswald. Yang kedua yaitu dengan viskometer Kohn dan Platt. Yang ketiga yaitu viskometer Kapp dan Bob. Dan yang keempat yaitu viskometer Hobler. Selanjutnya, nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi viskositas. Caranya adalah tekanan. Nah, di mana viskositas cairan naik dengan naiknya tekanan, sedangkan viskositas gas tidak dipengaruhi oleh tekanan. Selanjutnya yaitu temperatur. Nah, viskositas akan turun dengan naiknya suhu, sedangkan viskositas gas naik dengan naiknya suhu. Selanjutnya, kehadiran zat lain. Nah, penambahan gula tebu meningkatkan viskositas air. Adanya bahan tambahan seperti bahan suspensi menaikkan viskositas air. Selanjutnya yaitu ukuran dan berat molekul, kekuatan antar molekul, dan adanya kehadiran zat lain. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Miza. Selanjutnya hukum Stokes yang akan dibacakan oleh Nabila. Kepada Nabila disilahkan. Baik, terima kasih, Za. Teman-teman ada yang pernah dengar nggak apa itu hukum Stokes? Nah, hukum Stokes ini memiliki syarat-syarat. Yang pertama, ruang tempat fluidanya terbatas. Yang kedua, tidak ada turbulensi di dalam fluida. Yang ketiga, kecepatan V tidak besar sehingga aliran masih laminar. Nah, hukum Stokes ini menyatakan apabila sebuah benda bergerak dengan kecepatan V dalam suatu fluida dengan nilai koefisien viskositas tertentu, benda itu akan mengalami gaya gesek atau yang disebut dengan gaya Stokes. Nah, untuk rumus hukum Stokes, Fs sama dengan 6pi dikali jari-jari dikali eta atau koefisien viskositasnya dikali dengan kecepatan jatuh dalam fluida. Lanjut. Nah, sesuai pada hukum Stokes, makin cepat gerakannya, maka makin besar gaya geseknya. Hal ini yang menyebabkan gaya berat pada sebuah kelereng tepat setimbang dengan gaya gesek dan kelereng jatuh dengan kecepatan tetap sebesar V hingga berlaku persamaan W sama dengan Fs kan. Nah, diturunkan menjadi M dikali G sama dengan 6pi dikali jari-jari dikali eta dikali kecepatan. Lanjut.
Nah, hukum Poiseuille. Nah, hukum ini dimaksud dengan hukum Poiseuille karena menyatakan bahwa untuk suatu penurunan tekanan persatuan panjang yang diberikan, laju volume aliran berbanding terbalik dengan viskositas dan sebanding dengan jari-jari pipa pangkat 4. Nah, hukum Poiseuille ini sangat berguna untuk menjelaskan mengapa pada penderita usia lanjut sering mengalami pingsan akibat tekanan darah meningkat. Mengapa daerah ujung atau akral suhunya dingin dalam ranah kesehatan. Namun, hukum Poiseuille hanya bisa berlaku apabila aliran zat cair itu laminar dan harga Reynolds-nya 2000. Hukum Poiseuille dapat dituliskan dalam bentuk P1 dikurang P2 sama dengan V dikali 8 dikali eta dikali L dibagi PR pangkat 4. Di mana P1 kurang P2 itu adalah turunan dari tegangan dan di V itu aliran. Nah, 8 dikali eta dikali L dibagi PR pangkat 4 itu adalah R atau tahanan. Dalam satuan N dikali S per M pangkat 5. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nabila. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Kepada Aulia, disilahkan. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Pertanyaan saya yaitu berkaitan dengan hukum Poiseuille, yaitu apakah hukum Poiseuille berlaku pada aliran turbulen? Jika tidak, tolong dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Aulia. Disimpan dulu ya pertanyaannya. Selanjutnya kepada Aura, disilahkan. Baik, terima kasih moderator izin bertanya. Di sini saya ingin bertanya yaitu sebutkan beberapa contoh penerapan dari fluida dinamis ini di bidang kesehatan dan juga di bidang teknologi. Baik, terima kasih Aura. Selanjutnya Astrid. Baik, terima kasih kepada moderator. Ini saya izin bertanya, apakah dalam aliran darah fluida dinamis? Jika iya, jelaskan jika masuk ke dalam fluida dinamis, termasuk aliran apakah aliran darah tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Astrid. Untuk teman-teman yang bertanya tadi, mohon ditulis di kolom chat-nya ya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Sekali lagi, apakah ada teman-teman yang lain masih ada yang ingin tanyakan? Masih ada untuk 2 orang lagi.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Aulia. Yang mana pertanyaannya, apakah hukum Poiseuille berlaku pada aliran turbulen? Nah, menurut kami, dari yang kami dapatkan, hukum Poiseuille hanya berlaku pada aliran laminar atau non-turbulen dalam pipa atau saluran yang bersifat beraturan dan simetris. Pada aliran turbulen terdapat fluktuasi kecepatan dan tekanan yang tidak teratur, sehingga hukum Poiseuille tidak lagi berlaku secara tepat. Bagaimana, Aulia? Apakah cukup dipahami? Iya, Za, saya merasa puas. Makasih, Za. Baik, makasih Aulia. Selanjutnya pertanyaan dari Astrid akan dijawab oleh Ega. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Astrid. Di mana pertanyaannya itu, apakah dalam aliran darah pada manusia dan hewan mengikuti hukum fluida dinamis? Jika ya, jelaskan. Dan jika tidak, juga jelaskan. Jika termasuk ke dalam hukum fluida dinamis, termasuk aliran apakah aliran darah tersebut? Nah, aliran darah tersebut mengikuti hukum fluida dinamis, khususnya hukum Bernoulli, hukum kontinuitas, dan hukum Hagen-Poiseuille. Hukum Bernoulli menjelaskan hubungan antara kecepatan aliran dan tekanan dalam fluida dan berlaku pada aliran darah dalam pembuluh darah yang lebih besar, dalam pembuluh darah yang lebih kecil. Hukum Poiseuille dapat digunakan untuk menjelaskan aliran darah dalam pembuluh darah kecil yang memiliki resistensi dan tekanan yang lebih tinggi. Hukum kontinuitas menjelaskan bahwa aliran massa fluida yang mengalir melalui area penampang yang lebih kecil harus mengalir dengan kecepatan yang lebih tinggi. Dan sebaliknya, hal ini berlaku pada aliran darah dalam pembuluh darah yang bercabang-cabang dan memiliki area penampang yang berubah-ubah. Aliran darah pada manusia dan hewan termasuk dalam kategori aliran fluida dinamis dengan sifat-sifat khas dari fluida seperti adanya viskositas, kepadatan, dan tekanan. Aliran darah pada manusia dan hewan juga dapat mengalami turbulensi dan gangguan seperti dalam kasus penyakit jantung dan pembuluh darah yang menyempit atau tersumbat. Secara keseluruhan, aliran darah pada manusia dan hewan sangat kompleks dan bergantung pada banyak faktor, termasuk sifat-sifat fluida, struktur dan karakteristik pembuluh darah dan aktivitas jantung dan sistem sirkulasi. Bagaimana jawabannya, Saudari Astrid? Sangat puas, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ega dan Astrid. Untuk pertanyaan dari Aura akan dijawab oleh Nabila. Kepada Nabila, disilahkan. Nabila. Baik, sambil menunggu Nabila, apakah ada teman-teman yang masih ingin bertanya? Izin, pertanyaan yang kemarin boleh dibacakan lagi? Iya, Una. Oke, terima kasih. Saya Uswatul Husna dengan NIM 2203646. Pertanyaannya, tadi kan di fluida dinamis itu dia memiliki beberapa sifat. Nah, salah satu sifatnya yaitu sifat non-viscous. Pertanyaannya, bagaimana sih pengaruh sifat non-viscous terhadap kecepatan gerak fluida? Terima kasih.
Baik, terima kasih Una. Untuk jawaban Aura tadi dijawab oleh Nabila. Nah, kepada Nabila disilahkan. Baiklah. Pertanyaan Aura tentang contoh penerapan fluida dinamis di bidang kesehatan dan teknologi. Nah, pada bidang kesehatan, yaitu tentang contohnya sistem sirkulasi darah manusia, termasuk aliran darah dan sifat-sifat fluida dalam pembuluh darah seperti viskositas, tekanan, dan kecepatan. Yang kedua, aliran udara dalam saluran pernapasan manusia, termasuk aliran udara dalam hidung, trakea, bronkus, dan alveolus. Yang ketiga, aliran cairan cerebrospinal dalam sistem saraf manusia, termasuk aliran cairan dalam otak, sumsum tulang belakang, dan ruang supranoid. Yang keempat, aliran cairan dalam sistem pencernaan manusia, termasuk aliran makanan, enzim, dan cairan pencernaan dalam lambung, usus, dan rektum. Nah, pada teknologi, yaitu aliran fluida dalam pipa dan saluran, termasuk aliran dalam pipa minyak, pipa air, dan pipa gas. Yang kedua, desain dan analisis kinerja sistem pembakaran mesin, seperti dalam mesin pesawat terbang dan kendaraan roket. Yang ketiga, desain dan analisis kinerja pompa dan turbin, seperti pada sistem produksi energi, sistem pendinginan mesin, dan sistem pengolahan limbah. Sekian. Baik, terima kasih banyak pada kelompok penyaji yang telah memberikan jawabannya. Terima kasih kepada Aura dan Nabila. Untuk jawaban dari pertanyaan dari Una akan dijawab oleh Miza. Kepada Miza disilahkan. Baiklah, untuk pertanyaan Una yaitu, bagaimana pengaruh sin non-viskos terhadap kecepatan gerak fluida? Nah, sifat non-viskos pada fluida dinamis mengindikasikan bahwa fluida tersebut tidak memiliki viskositas atau tahanan internal pada alirannya. Dalam hal ini, pengaruh sifat non-viskos terhadap kecepatan gerak fluida adalah meningkatkan kecepatan aliran fluida. Dalam aliran fluida yang non-viskos, gesekan antar partikel fluida sangat kecil, sehingga kecepatan aliran fluida dapat lebih besar dibandingkan dengan fluida yang memiliki viskositas. Ketika fluida mengalir melalui pipa atau saluran, gesekan antara partikel fluida dan dinding pipa atau saluran juga lebih kecil, sehingga energi yang diperlukan untuk mengatasi tahanan gesekan ini menjadi semakin rendah. Pada fluida non-viskos, aliran fluida cenderung lebih stabil dan kurang mudah terganggu oleh turbulensi atau gangguan eksternal, karena adanya tahanan gesekan internal yang rendah. Oleh karena itu, fluida non-viskos dapat mengalir dengan kecepatan yang lebih tinggi dan lebih efisien dalam mentransfer energi, misalnya dalam sistem turbin atau pompa. Namun, penting untuk diingat bahwa dalam kebanyakan kasus, fluida sebenarnya memiliki viskositas, meskipun tingkat viskositasnya mungkin berbeda-beda. Mungkin hanya sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, bagaimana Una dengan jawaban dari kelompok kami? Luar biasa. Terima kasih ya kelompok penyaji. Baik, terima kasih Una dan Miza. Dan apakah ada teman-teman satu lagi yang ingin bertanya? Baik, kepada Sri Rama disilahkan. Tunggu saja. Baik, pertanyaannya yaitu, kan pada peristiwa penyiraman bunga air yang mengalir dari selang yang di ujungnya ditekan akan mengalir lebih cepat.
Nah, pertanyaannya apakah hubungan dari peristiwa dari di atas dengan hukum fluida? Baik, terima kasih Rahma. Ditunggu ya jawabannya. Yes. Kau makan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Rama. Ketika fluida yang mengalir masuk ke dalam suatu volume yang dilingkupi permukaan di titik tertentu, akan keluar dari titik lain, seperti pada selang tersebut. Nah, hukum kontinuitas pada fluida menyatakan bahwa debit air yang mengalir di setiap titik sepanjang aliran selang adalah sama atau konstan. Nah, hukum kontinuitas tadi dapat dirumuskan dengan Q masuk sama dengan Q keluar, atau A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Nah, berdasarkan persamaan itu, semakin kecil luas penampang, maka semakin besar kecepatan fluida yang melewatinya. Nah, waktu kita menutup selang itu, maka akan makin besar kecepatan air itu keluar. Nah, dengan demikian, ketika ujung selang disempit itu, maka laju air akan semakin besar, sesuai dengan prinsip kontinuitas pada fluida. Nah, untuk fenomena lainnya ada pada sayap pesawat terbang. Bagaimana Rahma? Apakah puas dengan jawabannya? Sangat puas. Terima kasih, Zaza. Za, boleh menambahkan, Za? Boleh, silakan Andi. Lihat. Pertanyaan itu, pada peristiwa penyiraman bunga, air yang mengalir dari selang yang di ujung ditekan akan mengalir lebih cepat. Apakah hubungan dari peristiwa di atas dengan hukum fluida? Pada peristiwa itu, penyiraman bunga melalui selang itu berkaitan dengan hukum fluida Bernoulli, yang menyatakan bahwa pada aliran fluida yang stabil, tekanan dan kecepatan fluida saling terkait dan bila salah satu faktor berubah, maka faktor lainnya juga akan berubah. Dalam peristiwa ini, ketika selang di ujungnya kita tekan, maka tekanan dalam selang tersebut meningkat, sehingga menyebabkan kecepatan aliran fluida di dalam selang meningkat juga untuk menjaga keseimbangan tekanan dan kecepatan. Hal ini berlaku untuk fluida yang tidak terlalu kental dan aliran fluida yang stabil. Contoh fenomena lainnya yaitu seperti efek Venturi, yaitu ketika aliran fluida mengalir melalui suatu saluran yang membesar, maka kecepatan fluida akan menurun, sedangkan tekanan akan meningkat. Efek ini biasanya dimanfaatkan dalam alat-alat seperti tabung Venturi yang digunakan untuk mengukur laju aliran fluida. Sekian. Baik, terima kasih Randi. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan lagi? Baik, jika tidak, mungkin hanya itu yang dapat kami presentasikan dan kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 6 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita jelek, guys.